Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih yang saya hormati. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak pernah terpikirkan kita akan beribadah dengan model yang seperti ini. Tetapi dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita bersyukur kita punya teknologi yang baik. Bahkan di jemaat kita punya SDM-nya yang bisa menjalankannya, dan lewat mereka berdua kita bisa mendengar firman Tuhan dalam ibadah keluarga pagi ini. Ya, puji Tuhan. Saya akan beri tema firman Tuhan pagi ini, Tuhan penolongku. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan, temanya, judul perikopnya, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, pagi ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan Tuhan yang menciptakan kita manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia, ya, dari semua ciptaannya. Berarti kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang Alkitab katakan bahwa kita serupa dan segambar dengannya, berarti kita duplikatnya Allah. Nah, kalau kita duplikatnya Allah, berarti kita ada dalam tanggung jawabnya Allah. Ya, makanya pagi ini saudara-saudara, ketika saya katakan tema ini adalah Tuhan adalah penolongku, berarti saudara harus meyakini. Bahkan saya mau katakan, kita sebut kalimat ini, Tuhan adalah penolongku. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan pada anak-anakmu, katakan pada orang tuamu, katakan pada adik kakakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, bahwa Tuhan adalah penolongku. Ketika kita ngomong Tuhan adalah penolongku, itu meyakini diri kita bahwa benar Tuhan adalah penolong hidup kita. Ya, intinya kita tidak akan takut, sebab Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang tema ini. Ya. Yang pertama, apa artinya Tuhan adalah penolongku? Pertama, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di sini pemazmur katakan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Ya, gunung-gunung bicara persoalan, pencobaan, tantangan. Dari mana datangnya pertolongan? Dia merasakan pertolongan itu jauh. Tetapi ayat 2 menjelaskan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini jelas sekali saudara, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dialah penolongku. Dialah penolong kita. Ya, langit dan bumi aja Dia ciptakan lewat firman-Nya. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang luar biasa, dibentuk dari debu, dibuat, bahkan dihembuskan nafas. Kita jadi manusia. Berarti kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Ya, jelas bahwa Dia tidak akan pernah biarkan kita.
Kalau bicara tinggalkan dan biarkan, berarti keadaan apapun yang sedang terjadi di hidupmu, keadaan apapun yang sedang terjadi dalam keluargamu, ya. Bahkan kita sedang menghadapi situasi yang menegangkan hari-hari ini dengan virus corona itu. Ya. Tapi percayalah, Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Jadi jangan berkata, kemana Tuhan? Jangan berkata, di mana Tuhan? Dengan keadaan seperti ini, mana pertolongan Tuhan? Kok Tuhan tidak langsung hilangkan virus ini? Tidak langsung bereskan? Ya. Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan untuk menolong kita. Dan dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu contoh, seorang tokoh yang namanya Ishak. Kita lihat Kejadian 26. Di situ dikatakan, ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ada seorang tokoh yang namanya Ishak. Dia menghadapi keadaan yang berat. Bahwa di Israel, di Kanaan terjadi kelaparan. Terjadi musibah. Kelaparan yang besar. Paceklik. Ya. Keadaan yang terpuruk. Sebagai seorang kepala keluarga, dia tentu ingin menyelamatkan istri dan anak-anaknya, keluarganya, bahkan bangsanya. Tapi Tuhan ada di pihaknya. Di mana letak Tuhan memihak kepadanya dan Tuhan tidak biarkan dia. Di ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Di situ dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Khusus Tuhan datang kepada Ishak. Ya. Saya nggak tahu dalam kondisi dudukkah, tidurkah, di kebun atau di rumahkah dia, tetapi Alkitab catat Tuhan datang spesial menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Di Mesir saat itu sedang kelimpahan. Di Mesir saat itu sedang tidak ada kelaparan. Tapi di Israel atau di Kanaan sedang ada kelaparan yang hebat. Tuhan datang dan Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir. Tunggu, tinggal di mana tempat yang aku akan katakan. Ya. Tuhan belum katakan tempatnya, tapi akan disampaikan. Dan akhirnya ketahuan, tinggallah di Gerar. Ya. Jadi intinya saya mau katakan, untuk melihat bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita dalam segala situasi kondisi, ternyata ketaatan yang akan menjadi syarat utama untuk kita melihat pertolongan Tuhan, kemenangan. Jadi ketaatanmu akan menghasilkan pertolongan Tuhan. Ketaatan kita akan membuktikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dari taatnya kita lah Tuhan akan memperlihatkan bahwa kuasanya, bahwa janjinya itu akan terjadi di hidup kita. Jadi kalau saudara ingin lihat janji Tuhan terjadi, yaitu dia tidak akan tinggalkan kita, taatlah kepada Tuhan. Di dalam ketaatan di situ juga ada kesetiaan di sana. Orang yang taat dan orang yang setia lah yang akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Di tengah situasi yang sangat mencekam hari-hari ini, di tengah situasi yang menakutkan, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Tetaplah berpegang kepada yang namanya Yesus. Tetaplah beribadah. Ya, walaupun ibadah kita kali ini caranya tidak seperti minggu-minggu kemarin. Kita beribadah di rumah. Tapi saya mau katakan, hari ini saudara harus buktikan bahwa saudara beribadah di rumah masing-masing. Ya, jangan di tempat tidur jam 8 seperti ini, jam 8, jam 9. Ya. Tapi saudara bangun, kalau perlu, kalau bisa,
pakaian rapi, ajak keluarga untuk beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan dengar firman Tuhan lewat siaran ini. Ya. Ini bukti ketaatanmu. Ya, ini bukti kesetiaanmu, dan engkau akan melihat, engkau akan dipelihara Tuhan. Engkau tidak akan dibiarkan Tuhan. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Di Mesir ada kelimpahan. Bisa saja Ishak terpengaruh. Bisa saja Ishak terbawa karena sedang menghadapi tekanan yang berat, kelaparan, tidak makan. Ya. Tetapi dia mengambil sikap untuk taat pada perintah Tuhan, untuk taat pada apa yang Tuhan mau, dan terbukti ketaatannya menghasilkan mujizat, menghasilkan pertolongan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 58 ayat 11. Di situ firman Allah berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa kita akan mengalami dipuaskan di tanah yang kering. Ya. Nggak mungkin sebenarnya ya. Di tanah kering apa yang diharapkan di tempat yang kering? Orang kalau pergi usaha, aduh jangan ke situ. Buka usaha, aduh itu bukan tempat yang strategis. Wah itu tanah kering di situ. Kalau cari pekerjaan, kalau cari usaha di tanah yang basah. Umumnya orang punya cara berpikir seperti itu. Tapi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan bahwa Tuhan akan memuaskan engkau di tanah yang kering. Jadi bagi Tuhan, letak, tempat, situasi itu tidak akan mempengaruhi untuk Dia mampu memberkati kita. Ya. Tanah kering mampu membuat kita dipuaskan. Oke. Poin yang kedua. Apa arti Tuhan penolongku? Tadi yang pertama, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang kedua, Dia tidak akan biarkan kita goyah. Ayat 3 di kitab Kejadian tadi. 26 ayat 3. Di Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Bagian A saja kita baca. Jadi poin yang kedua, bukti Tuhan penolongku, Dia tidak akan biarkan kita goyah. Goyah bicara tentang ketika kita berdiri, kita tidak bisa tahan lama berdiri, makanya dibilang goyah. Goyah juga bicara tentang imanmu bisa goyah. Karena banyak tekanan yang terjadi, banyak persoalan, pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi, imanmu bisa goyah. Tetapi firman Tuhan berkata, berjanji bahwa Tuhan adalah penolongku dan Dia tidak akan biarkan kita goyah. Ada ayat berkata bahwa walaupun kita miring, tapi tidak akan sampai tergeletak. Ya. Badai boleh datang di hidup kita, masalah persoalan boleh datang, tapi percayalah Tuhan penolong kita. Kita tidak akan goyah. Imanmu tidak akan goyah. Ya. Percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Di situ letak kekuatan dari imanmu. Ya. Maju terus dalam Tuhan. Bergantung dan berharap terus kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Setia berdoa. Terlebih hari-hari ini, tingkatkan doamu. Kalau bisa engkau doa malam, doa rantai. Kami juga sedang mengadakan doa rantai, saudara, dari komunitas Sama Hamba Tuhan. Ya. Kenapa? Karena hari-hari ini doa adalah begitu kekuatan yang luar biasa kita dapatkan. Untuk menghalau, supaya negara kita ini boleh aman dari situasi yang terjadi.
supaya virus corona ini bisa dilumpuhkan. Ya. Hanya dengan doa. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kita percaya kekuatan doa itu tidak akan membuat kita goyah. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan poin yang ketiga, apa arti Tuhan penolongku? Yang ketiga, Dia akan menjaga engkau. Kita lihat ayat 3b sampai 8 dari Mazmur 121. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat 3b sampai ayat 8 ada banyak kata yang berkata penjaga. Ya. Dua kata aja dalam satu ayat atau dua ayat itu sudah penekanan, berarti penting di situ. Apalagi di beberapa kata penjaga. Di situ dikatakan di ayat 3b, penjaga kita tidak terlelap. Ya. Kemudian penjaga Israel itu tidak tertidur. Tuhan adalah penjaga kita di sebelah kanan kita. Ada 3 itu. Kemudian Tuhan menjaga kita dari kecelakaan. 4. Tuhan menjaga nyawa kita. 5. Dan Tuhan menjaga keluar masuk kita 6 kali. Ya. 6 situasi Tuhan menjaga kita. Jadi jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjaga kita. Dari apa? Dari begitu banyak serangan-serangan kuasa gelap. Dari begitu banyak situasi yang sedang kita hadapi. Dari virus corona, saya mau katakan dengan iman dan berkata bahwa semua jemaat GPDI Pelangi Kasih tidak akan terkena dengan virus corona. Karena kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Asal taat kepada firman Tuhan, asal taat kepada pemerintah. Jangan keluar rumah. Ya. Taat itu. Seperti Tuhan bicara kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ya, berarti jangan keluar dari Mesir. Itu perintah. Kalau dari Tuhan, taati itu. Lakukan itu. Berarti kalau dia keluar dari hari itu atau saat itu dia pergi ke Mesir, dia akan menghadapi kenyataan yang berbeda, saudara. Dia bukan menjadi kaya, kian lama, kian kaya. Tapi saya mau katakan dia akan menjadi kian lama, kian miskin, dan miskin terpuruk. Ya, karena ketidaktaatannya. Tapi bersyukur Ishak menjadi seorang yang taat. Dan saya mau katakan, jemaat Pelangi Kasih yang taat, saudara akan melihat kebangkitan dirimu, kebangkitan usahamu, kebangkitan pekerjaanmu, kebangkitan kuliahmu, kebangkitan sekolahmu. Kita tidak tahu, sekolah diliburkan, kuliah diliburkan 2 minggu, bahkan mungkin akan diperpanjang sampai 2-3 bulan ke depan. Karena kesulitan yang besar. Tapi yang penting, ingat bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Dan Tuhan akan berkati kita. Di situ dikatakan, ada kalimat berkatakan, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ya? Kita gampang tertimpa kecelakaan. Tapi dia jaga kita. Matahari tidak akan menyakitimu di waktu siang. Dan bulan di waktu malam. Keadaan luar tidak akan menyakitimu kalau engkau bersandar dan berharap kepada Tuhan.
Tidak akan ada yang akan menyakitimu kalau engkau percaya bahwa Tuhan jaga engkau. Saya mau katakan kita tuh dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Kita tuh diproteksi oleh darah Yesus. Ya. Makanya nikmati setiap kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Mengucap syukurlah selalu dalam Tuhan. Bergembiralah terus di dalam Tuhan. Jagalah hatimu supaya engkau terus menikmati sukacita dari Tuhan. Itu intinya. Sebab Tuhan adalah penjaga kita. Biarlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan hari ini, itu akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Menghadapi hari esok dan hari-hari selanjutnya. Hari-hari yang ke depan kita belum tahu apa kesulitan yang akan terjadi lagi. Tapi yang percaya, Tuhan adalah penolongku. Dia tidak akan membiarkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Amin. Ya, pengumuman untuk seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih. Minggu yang berjalan ini kita belum ada kegiatan. Ibadah tengah minggu, ibadah satu ceria pemuda dan wanita masih libur sampai waktu yang belum ditetapkan. Dan intinya kita tetap bersatu, tetap saling mendoakan di tengah situasi ini supaya kita mohon Tuhan segera melewatkan virus corona ini supaya kita bisa kembali bersekutu, berkumpul bersama. Itu saja, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Saya mengasihi saudara, maju terus dalam Tuhan, berharap dan bersandar terus kepada Tuhan. Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Ibadah yang berbeda tentunya, lewat ibadah di rumah kita masing-masing, oleh keluarga kita masing-masing, dan saya mengakhirinya dengan doa berkat. Ya, angkat tangan kita semua, kita berdoa. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua, mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Percaya kau Tuhan.